Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di Jumat malam ini pada Isya, sesi yang kedua. Kita melanjutkan pelajaran kaidah lughah Arabiyyah, yaitu ilmu saraf. Dengan membaca buku Al-Kafi fi Ilmi Sarfi Al-Juz' Tsani, jilid yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sampai di halaman 44 ini. Nah, fi safhah 44, halaman 44, yaitu fawaidu istaf'ala, faedah-faedah dari wazan istaf'ala. Tasrifannya istaf'ala masih ingat ya? Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Terus mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun, ustuf'ila yustaf'alu. Nah, sekarang faedah wazan istaf'ala. Maksudnya wazan istaf'ala ini memberikan makna apa saja. Nah, sebetulnya ini urusan nahwu sebagaimana sering kita sampaikan ya. Kalau sudah kaitan makna kata, itu berkaitan dengan konteks kalimat. Nah, kalau sudah konteks kalimat berarti berkaitan dengan nahwu. Namun dalam sharaf itu tentunya ada perubahan wazan, perubahan rumus atau bab, maka dia pun juga ada perubahan makna. Maka di sini diberikan beberapa kemungkinan. Jadi istilahnya adalah beberapa kemungkinan makna. Nah, sesuai dengan urutannya, kebanyakannya apa? Nah, maka di sini penulis mengatakan fawaidu istaf'ala. Nah, al-ula, al-faidatul ula, faedah yang pertama, lit tolabi, yaitu untuk makna at-tolab. Tolab itu apa? Mencari atau meminta ya, mencari atau meminta atau menuntut. Wa huwal ghalib, dan itu adalah yang banyak ya, kebanyakannya. Jadi faedah pertama itu faedah dari istaf'ala itu lit tolab, itu adalah yang ghalib, kebanyakannya. Jadi kebanyakan wazan istaf'ala itu maknanya tolab, meminta atau mencari atau menuntut. Mithlu, contohnya adalah istaghfara. Ya, di sini disebutkan contoh kalimat istaghfarallah. Ya, ini belum ada filenya, ini ngasihnya contoh kurang sempurna ya. Nah, lebih baik misalkan ini dikasih bentuk fil amr. Nah, kalau fil amr lebih bagus lagi karena filenya dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. Jadi istaghfir. Istaghfir ay istaghfirillah, contohnya kan gitu. Istaghfirillah. Nah, apa itu makna istaghfara yastaghfiru? Istaghfir ay talabal maghfirata. Artinya dia meminta maghfirah, pengampunan. Jadi istaghfara itu maknanya adalah talabal maghfirah. Nanti kebanyakan seperti itu. Contoh yang kedua ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Ya, ista'ana ay talabal ma'unah. Ya, apa makna ma'unah? Pertolongan. Jadi ista'ana yasta'inu. Ya, yasta'inu itu kalau dalam surah Fatihah nasta'inu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Artinya talabul ma'unah, meminta pertolongan. Nah, ini faedah yang pertama, ini kebanyakannya gitu. Dan yang kedua lil wijdan. Apa makna wijdan? Masih ingat? Ya, mendapati. Dari kata wajada. Wajada kan ada, mendapati, menemui, menjumpai. Mislu, contohnya ada pada kalimat, misalkan ada kalimat
istadzamtul amra, ya. Wastahsantuhu. Wastahsantuhu, hunya kembali ke al amra. Jadi maknanya wastahsantul amra, maknanya gitu. Nah, jadi istadzamtul amra itu maknanya wajadtu. Wajadtu, aku mendapati. Hunya kembali ke al amr. Jadi wajadtul amra aziman. Jadi istadzam, ya, istadzama itu wajadal azim, wajadal idham. Idham itu keagungan. Jadi ketika dikatakan di sini istadzamtul amra, itu maknanya adalah wajadtul amra aziman, aku mendapati urusan tersebut besar, ya, urusannya itu besar. Ini maksudnya wijdan itu mendapati atau menjumpainya. Jadi kata istadzam, nah istadzama itu idzamnya itu malah dijadikan maf'ul kedua. Dijadikan maf'ul kedua menjadi aziman itu. Aslinya kan istadzamtul amra, maf'ul bihi-nya mana? Al-amra, ya maf'ul bihi-nya amra, itu maf'ul bihi 1. Tapi maknanya itu wajadtul amra, aku mendapati urusan itu aziman. Nah, aziman ini maf'ul bihi kedua. Jadi dari kata istadzam itu. Ini makna wijdan. Nah, contoh yang kedua sama itu wastahsantuhu. Nah, istahsantuhu, nah itu maknanya wajadtuhu hasanan. Wajadtuhu hasanan, aku mendapati perkara tersebut hasan, baik. Ya, bisa dipahami tidak itu? Kalimat gitu bisa dipahami. Jadi wazan istaf'ala ini, Mas. Yang kedua ya. Istaf'ala itu bermakna wajada. Ya. Berarti wajadal fi'il. Jadi wajadal fi'la. Ya, mendapati fi'ilnya ini. Istaf'ala. Jadi mendapati fiilnya. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan istaf'ala. Nah, ini maknanya kita di ini ya. Talaba atau talabal fi'il. Ya, fiilnya ini loh. Atau talabul perbuatannya itu. Jadi misalkan contohnya di sini ya. Ya. Ini maknanya talabul maghfirah. Ini maghfirah itu pengampunan, itu dia isim tapi maknanya fiil, mengampuni itu loh. Jadi dia meminta agar Allah itu mengampuni, meminta pengampunan. Nah, maka di sini yang kedua, ini maknanya berarti contohnya tadi apa? Istahsana misalkan. Istahsana. Nah, ini maknanya wajada al hasan misalkan gitu. Ya. Jadi mendapati kebaikan. Jadi maknanya wajada, wijdan itu gitu kan, ini tolab. Nah, kalau ini dia meminta pengampunan, kalau ini mendapati, ya mendapati kebaikan. Nah, mendapati kebaikan siapa? Perkara tersebut. Ya, jadi kalau misalkan tadi istahsantul amra, nah, contohnya tadi
santu. Amroh. Nah, ini mananya wajadtu, ya, wajadtu al-amra, amra hasanan. Jadi mendapati kebaikan pada perkara tersebut ini boleh dibolak-balik. Akhirnya dia mendapati perkara tersebut kebaikan. Nah, ini juga gitu sebenarnya. Ini talabul maghfirah minallah, dari Allah gitu. Cuman kalau kata talab kan dia maf'ul bihi-nya satu, nah gitu. Kalau wajada maf'ul bihi-nya bisa dua langsung. Maksudnya gitu. Bisa dipahami? Nah, gitu. Tapi berikutnya yang ketiga, lil mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Masih ingat? Apa? Lawan dari apa mutawa'ah? Kebalikan dari muta'addi. Jadi kalau muta'addi itu dari lazim menjadi muta'addi, ya itu lawan ta'diyah ya. Ta'diyah itu memuta'addikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Kalau mutawa'ah menjadikan fi'il yang tadinya muta'addi menjadi lazim, menjadi lazim. Contohnya arahu, ya. Arahu fastaroha. Arahu itu artinya mengistirahatkan, ya. Fastarohu maka dia telah rehat, ya, telah tenang, telah santai, ya. Contoh yang kedua itu insya Allah lebih mudah. Aqamtuhu, aku menegakkannya, aku mendirikannya. Fastaqama, maka dia telah tegak atau berdiri. Gitu. Jadi istaqama itu tegak atau berdiri. Nah, kalau mustaqim itu sering diartikan lurus, ya, karena jalan yang tegak lurus. Ini namanya mutawa'ah. Ini contohnya fi'il mu'tal masalahnya. Istaqama itu dari kata qama yaqumu, kan mu'tal tengah itu. Qiyaman, qiyam, berdiri. Ini mutawa'ah. Bisa difahami? Jadi pahami tidak itu? Jadi kalau akom tuh kan menegakkan. Nah, misalkan menegakkan apa? Tiang. Akom tul imada. Aku menegakkan tiang. Nah, fastaqamal imadu. Maka tiang itu telah tegak. Istaqama, telah tegak. Ya, sudah berdiri gitu loh. Nah, kalau sudah berdiri kan nggak butuh objek lagi. Ya. Seperti koma, balik lagi sulasinya koma, tegak berdiri kan itu. Nah, ini namanya mutawa'ah. Itu yang faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, litakalluf. Takalluf, apa takalluf? Hah? Iya, membebani, terbebani atau menunjukkan suatu usaha. Ya, usaha untuk meraih takalluf itu. Nah, kalau dalam pembahasan fikih takalluf itu terlalu berlebihan, membebani diri, maka tidak boleh takalluf. Kalau dalam bahasan fikih, kalau takalluf secara bahasa ini hanya dia berupaya membebani dirinya untuk meraih sesuatu, berusaha untuk meraih sesuatu. Contohnya istajro'a, itu kan wazan istaf'ala. Istajro'a fa'alanya itu jaro'a. Jaro'a itu al jaro'ata belakang itu. Jadi makna istajro'a ai maknanya adalah takallafal jaro'ata. Dia berusaha meraih
Jaro'ah, keberanian. Jadi berusaha berani. Jadi mungkin tadinya cengeng, ya, tadinya nggak berani, kemudian dia berusaha untuk jadi orang yang pemberani. Makanya namanya istajro'a, dia berupaya, berusaha untuk menjadi berani. Ini takalluf. Kemudian yang kelima, litahawul. Apa tahawul? Hawala yuhawwilu, la haula wala quwata, apa hal perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Hal itu artinya keadaan. Tapi kalau hawala yuhawwilu, tahwil itu merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi tahawul itu maknanya perubahan. Hampir sama dengan sayrurah ya. Oh, dulu kan ada faedah sayrurah. Ini bersama, tahawul, perubahan. Mislu contohnya istahjarotinu. Istahjaro dari kata hajaro. Ya, hajar. Ya, istahjarotinu ai tahawwala hajaran, itu failnya kembali ke atin. Jadi tahawwala itu failnya dhamir mustatir kembali ke tin. Jadi maknanya ai tahawwalatinu hajaron. Jadi tin apa tin? Tanah ya. Ya, istajarotin, tanah itu telah berubah menjadi batu. Ya, kalau dalam bahasa kita disingkat dengan membatu. Tanah itu telah membatu. Jadi ada perubahan keadaan, yang tadinya tanah itu lembek atau apa, ya, bisa berubah menjadi keras seperti batu. Berubah keadaan. Nah, ini faedah yang kelima. Istajaro itu artinya tanah itu telah membatu, telah menjadi hajar, ya gitu. Tahawala kan berubah, tanah itu berubah menjadi hajar. Ya, tahawala kan fi'il madhi, failnya mana? Failnya dhamir mustatir kembali ke tin. Paham ya? Harus paham nahwunya juga ini masalahnya. Tahu kembalinya siapa failnya itu. Kemudian al-faidatus sadisah, faedah yang ke-6, likhtisar. Ya, hikayatil jumlah. Apa ikhtisar? Ringkasan, ya, meringkas hikayat suatu kalimat. Ya, hikayah itu menukilkan sejumlah kalimat. Jadi meringkas hikayah kalimat. Nah, contohnya kalimat atau kata istarja'a. Ya, istarja'a masdarnya apa? Masdarnya istarja'a yastarji'u istirja'. Ya, jadi kalimat istirja' itu maknanya adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Nah, jadi kalau kita mendengar khobar duka, berita duka, maka kita beristirja. Nah, bahasa ringkasnya gitu. Sering dengar kata itu kan? Kalau dengar berita duka, istirja. Nah, ini namanya meringkas hikayah jumlah. Ya, seperti wazan fa'ala, paling banyak itu wazan fa'ala. Fa'ala, tasdid loh. Nah, kabbaro. Artinya apa? Takbiron. Takbir itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Sabbaha. Tasbihan. Apa tasbih? Mengucapkan subhanallah. Itu kan juga ikhtisar hikayah. Nah, tahlilan. Halala yuhal tahlilan itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu ikhtisar. Nah, ini istaf'ala juga bisa digunakan untuk ikhtisar, yaitu contohnya istirja. Istirja apa? Ai qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kan artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna, sesungguhnya kami miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami
ilahi, kepadanya rajiun, adalah orang-orang yang kembali. Jadi pasti kembali. Kita itu miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau paham betul makna ini, itu hati kita akan tenang. Kita itu bukan miliknya siapa-siapa, melainkan miliknya Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu juga bukan milik kita. Ya sudah hilang, ya sudah hilang, diminta Allah. Musibah menimpa, kita kehilangan harta benda, kehilangan, ya semua miliknya Allah. Terakhir situ pada yang ke-7 itu limakna fi'lil mujarrad. Ini faedahnya tidak cuma nomor 7, nanti nomor 7 ini ada makna-makna yang lainnya banyak itu. 7, 8, 9, 10 itu. Kalau dikasih nomor sendiri boleh itu. Ya, istilah 7A mungkin. 7A itu limakna fi'il mujarrad, memiliki makna fi'il tsulats mujarrad. Jadi seolah-olah tanpa ada faedah tambahan. Ya. Contohnya itu salah itu. Harusnya bukan istaqra'a, tapi istaqarra. Istaqarra harusnya itu. Ai qarra itu artinya menetap. Istaqarra itu menetap. Ya, ra-nya tasdid. Istaqarra yastaqirru. Ya, mustaqirrun kan menetap. Nah, ikrar artinya apa? Menetapkan, mengikrarkan, menetapkan kalau ikrar. Aqarra yuqirru iqraran, itu menetapkan. Nah, contoh lainnya yang di sampingnya itu istahza'a, itu bermakna haza'a. Apa istahza'a? Bukan, bercanda, mengolok-olok. Istahza'a itu candaannya arahnya mengejek. Ya, kalau bercanda biasa itu mazaha. Nah, muzah itu bercanda. Kalau muzah bercanda biasa boleh. Tapi kalau sudah istihza, ini sudah kalimat yang mengarah kepada mengolok-olok. Ya. Istihza'u biddin itu kufur. Ya, mengolok-olok agama itu kekufuran. Haza'a maknanya haza'a. Jadi seolah-olah ini cuman fi'il mujarrad itu, sama maknanya istahza'a dan haza'a. Tadi juga gitu, istaqarra maknanya qarra. Kemudian pada berikutnya limakna af'ala. Jadi mengikuti makna wazan af'ala. Ya, wazan af'ala. Contohnya istajaba ay ajaba. Nah, ini kalimat-kalimat mirip-mirip seperti ini kita harus tahu sulasinya dulu. Ini mengikuti ke af'ala itu mazid. Jadi istajaba. Istajaba. Nah, ini maknanya ajaba. Nah, ajaba ini kan wazannya af'ala. Nah, af'ala ini dari kata aslinya tuh ajwaba. Nah, ajwaba itu dari fa'alanya kan ini kan, ini dari kalimat jawab. Ya, jawabannya menjawab. Nah, maka istajaba ai ajaba artinya menjawab, mengijabahi. Ya, mengijabahi, menjawab. Ya. Nah, ini soalnya ada kata yang lain lagi mirip, itu ini kata yang lain keluar dari sini ya. Jadi kalau kita dengar kata au jaba. Nah, kalau au jaba ini af'ala sama. Ini juga af'ala. Ini dari kata wajaba. Wajaba itu artinya ya wujub. Ini wajib. Nah, kalau ini jawab. Mirip kan? Ini aujaba, ini ajaba. Ini sama-sama mu'tal juga. Ini mu'tal tengah, kalau ini mu'tal awal.
Ini yang dibahas di sini. Ajabatnya mengijabahi, menjawab. Ini tambahan aja itu. Contoh yang berikutnya istaiqona aikona. Aikona dari kata yakona, meyakini. Ya, aikona hanya meyakini. Ya kona yaikinu, aikona yuqinu, meyakini. Mengikuti wazan af'ala. Ya, artinya apa? Dua kata ini sama gitu loh. Jadi kadang kita pakai istajaba, kadang pakai kata ajaba. Ya. Kadang pakai istaiqona, kadang pakai aikona, itu sama saja. Ya, karena maknanya sama. Seperti tadi juga gitu, istaqarra itu sama juga qarra, istaza sama juga haza. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian limakna tafa'ala berikutnya. Ya, limakna tafa'ala. Contohnya istakbara ai takabbara, itu sama artinya. Nah, istakbara itu artinya sombong. Takabbara takabburan, takabur, sombong kan? Takabbara ya takabbaru, takabburan, sombong. Jadi bermakna takabbur. Istakbara bermakna takabbara, sombong. Nah, di sini ista'dzam lagi nih. Ista'dzam sama seperti tadi pada faedah yang nomor 2. Lil wijdan tadi kan juga ista'dzama. Nah, cuman bagaimana membedakannya? Ya tergantung konteks kalimat, gitu. Kalau tadi kan ista'dzamtul amra, berarti aku mendapati urusan itu besar. Urusannya besar, urusannya berat. Nah, kalau di sini ista'dzama ai ta'azzama, itu bisa berarti sama seperti takabur, merasa besar. Ta'adzum. Dalam iya, mengagungkan, merasa agung. Ya, kalau pengagungan ta'zim. Ya, azama yu'azimu ta'ziman itu mengagungkan orang lain. Jadi ada objeknya kalau ta'zim. Nah, ini faedahnya balik lagi cari ke wazan tafa'ala ya gitu. Tadi af'ala juga kembali lagi ke af'ala itu. Af'ala kan takdiyah. Nah, dari tadi kata apa? Jawab, itu artinya ajaba, maknanya menjadi menjawab, ya, memberikan jawaban. Memberikan jawaban. Jawab itu sulasinya tidak ada sebenarnya. Fiilnya sulasi menjawab itu tidak ada. Menjawab itu mesti langsung masuk ke rubai. Mengikuti wazan af'ala, ajaba yujibu ijaban, memberikan jawaban. Kalau cuman sulasinya tidak ada. Berikutnya terakhir ya, limakna ifta'ala. Nah, untuk memberikan makna ifta'ala, contohnya istaqsama ai iktasama. Jadi cari sulasinya dulu. Sulasinya adalah asoma, yaitu wazannya istaqsama, sama artinya dengan wazan iktasama. Apa ketulis iktasama? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, berpegang teguh. Mencari perlindungan dengan berpegang teguh, memegang erat. Ya, ini faedah-faedah gini hanya untuk wawasan kita, untuk bayangan aja. Suatu saat kalau misalkan dalam konteks kalimat ada kalimat gini, nah tinggal kita pilih yang mana yang lebih tepat gitu. Nah, tentunya namanya belajar itu mesti harus ada guru. Biasanya gurunya yang menjelaskan. Jadi misalkan ada kalimat tadi istaqdoma, kan ada dua kemungkinan tadi. Yang satunya wijdan, mendapati. Yang satunya ala wazni tafa'ala. Itu tergantung konteks kalimatnya. Itu dulu aja insyaallah. Ada pertanyaan? Ini faedah-faedah ini.
Cukup dulu ya, izin sebentar dulu. Naktahi bihadzal liqa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.